Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Salih hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian. Nah, yang pertama harus kalian tahu yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua kemungkinan. Lalu, apakah itu titik sampel? Titik sampel itu anggota-anggota dari ruang sampel. Dan banyaknya ruang sampel biasanya dilambangkan dengan NS. Kita lihat contoh yang pertama yaitu 2 buah koin dilempar sebanyak 1 kali. Tentukan ruang sampel beserta banyaknya. Yang harus kalian tahu yaitu koin itu kan ada angka dan gambar. Koin itu ada angka. Kita lambangkan A ya. Dan gambar. Kita lambangkan dengan G. 2 buah koin. Kita buat untuk koin pertama, kemungkinan muncul yaitu angka dan gambar. Untuk koin yang pertama, angka dan gambar. Untuk koin yang kedua, angka dan gambar. Angka dan gambar. Nah, maka kita punya AA. AG. GA. GG. Nah, tentukan ruang sampel beserta banyaknya. Ini ruang sampelnya. Ruang sampelnya AA, AG, GA, dan GG. Itu ruang sampelnya. Ini adalah ruang sampel. Berapa banyaknya? Banyaknya ada. Banyaknya biasanya kita tulis NS. Kita lambangkan NS. Ada tuh 2, 3, 4. Ada 4. Nah, selesai. Misalkan nanti di soal ada ruang sampel 3 koin. Untuk memudahkan kalian harus tahu koin itu kan ada angka dan gambar. Berarti ada 2 dong. Nah, yang diminta itu adalah 3. Berarti di sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Betul, 8. Nah, sekarang ruang sampel 4 koin. Ingat lagi, koin tadi ada angka dan gambar. Berarti ada 2 ya, angka, gambar. Yang diminta ada 4. Berarti pangkatnya 4. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Betul, 16. Lanjut, ruang sampel 2 dadu dan 3 koin. Di sini dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian pernah main monopoli kan? Nah, itu di situ ada dadu. Dadu itu kan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Yang diminta 2, jadi pangkatnya di sini 2. Dan berarti kita kalikan. Koin lagi nih. Koin itu ada angka dan gambar. Berarti 2 ya. Yang diminta 3. Berarti pangkatnya 3. Nah, 6 pangkat 2. 6 kali 6. Betul, 36 kali 2
2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8. 36 dikali 8. Hasilnya 288. Selanjutnya, ruang sampel 2 dadu. Ingat, dadu 1 sampai 6. Yang diminta 2, berarti pangkat 2. 6 pangkat 2, 6 kali 6, 36. Selesai. Itu untuk ruang sampel. Selanjutnya kita bahas tentang peluang kejadian. Peluang kejadian yang perlu kalian tahu rumusnya adalah PK sama dengan NK per NS. Di mana NK ini adalah banyak anggota kejadian K, NS itu banyak anggota kejadian S. K itu adalah suatu kejadiannya, S itu adalah ruang sampelnya. Kita lihat contohnya. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada koin dan angka prima pada dadu? Kita lihat di sini, dadu. Dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koin itu ada angka dan gambar. Berapa peluang muncul gambar pada koin? Gambar pada koin ada berapa ini? Ada 1 ya. Berarti kita punya NK-nya 1. NS-nya ada berapa ini jumlahnya? Oh, 2. Itu untuk koin. Sekarang dadu. Angka prima pada dadu. Angka prima itu 2, 3, 5. Jadi ada, berarti NK-nya 3, NS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, berarti kita punya peluang kejadiannya PK sama dengan tadi NK per NS ya rumusnya. NK per NS. NK-nya 1 per 2 untuk koin dikalikan dengan dadu. Dadunya NK-nya 3, NS-nya 6. Jadi 1 dikali 3, di atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 3, 3, 2 kali 6, 12. Jadi 3 per 12. Nomor 2, 3 buah koin dilempar 1 kali secara bersamaan. Tentukan peluang. Yang pertama muncul 2 gambar dan 1 angka. Yang kedua muncul gambar semuanya. Kita harus tahu dulu, yang tadi yang contoh di awal itu kan 2 buah koin. Sekarang 3 buah koin. Kita lihat, koin yang pertama kemungkinan muncul angka dan gambar. Koin yang kedua kemungkinan muncul angka, gambar, angka, gambar. Koin yang ketiga muncul lagi angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, dan gambar. Sekarang baru kita list nih. AAA, AAG, lalu AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG,
Nah, kita lihat di sini. Hitung ya, ruang sampelnya banyaknya ruang sampel berarti itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat di sini, ruang sampel 2,3 dari 8. Betul ya berarti. Nah, yang ditanya muncul 2 gambar dan 1 angka. Lihat di sini, 2 gambar dan 1 angka. Di sini semuanya angka. 2 gambar. Ini 1 gambar, 1 gambar. Ini 2 gambar. 1 angka. Ini 2 gambar, 1 angka. Ini ada 2 gambar, 1 angka juga ya. Jadi di sini ada. Nah, berarti kita punya NK-nya 3. NS-nya berapa ini semuanya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka peluang kejadiannya NK per NS berarti 3 per 8. Sekarang muncul gambar semua. Lihat di sini gambar semua. Ini 1 gambar, 1 gambar, 2 gambar, 1 gambar, 2 gambar, 2 gambar. Ini dia gambar semua. Ada 1. Berarti NK-nya 1, NS-nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti peluang kejadiannya 1 per 8. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu lebih dari 4. Tadi udah diketahui kalau dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis dulu. Sekarang kita lihat mata dadu yang lebih dari 4. Ini ya, 5 dan 6. Berarti kita punya NK-nya berapa nih? 2 ya. NS-nya jumlah seluruhnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti peluang kejadiannya adalah NK per NS. 2 per 6. Bu, apakah bisa disederhanakan kalau misalkan nanti masih bisa disederhanakan? Kalau bisa disederhanakan, silahkan sederhanakan. Jadi 2 per 6 itu masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Yang atas bagi 2, bawah bagi 2. Atas bagi 2, 2 bagi 2. 1, 6 bagi 2, 3. Jadi atas bagi 2, bawah juga bagi 2. Nah, kalau bisa disederhanakan, silahkan sederhanakan. Lanjut, setelah peluang kejadian ada peluang komplement. Peluang komplement itu rumusnya PK ditambah PKC sama dengan 1. Untuk mencari PKC adalah peluang komplement ya, sama dengan 1 dikurang PK. Nah, keterangannya PK di sini peluang kejadian. PKC adalah peluang kejadian yang bukan K. Jadi PKC itu peluang komplement. Artinya kalau komplement itu yang bukan, selain dari peluang kejadian itu. Nah, contohnya, peluang Rina lulus ujian matematika adalah 0,89. Maka peluang Rina tidak lulus ujian matematika adalah, kita tadi tahu rumusnya untuk peluang komplement PKC ya, 1 dikurang PK. 1 dikurang, nah peluang kejadiannya 0,89 yang lulus ujian. Kan kalau ini yang ditanya peluang yang tidak lulus, berarti yang ditanya peluang komplement. Berarti hasilnya 1 dikurang 0,89 hasilnya 0,11. Gimana sih Bu cara ngitungnya? Jangan sampai nggak ngerti nih cara ngitungnya. 1 dikurang 0,89. 1 itu satuan. Sebelum koma dia juga satuan. Maka letaknya sejajar dengan sebelum koma ya. Bu, kenapa nggak ditaruh sini? Ini bukan satuan, 9. 8 juga bukan satuan. Maka dia harus berurut dengan satuan sebelum koma.
Nah ini karena nggak punya teman, kita kasih 0 ya. 0 dikurangi 9, pinjem ya, 10 jadinya. 10 kurang 9, 1. Ini juga jadi 10 sudah dipinjam 1, tinggal 9. 9 dikurangi 8, 1. 1 tadi sudah dipinjam, berarti tinggal 0,11. Sekian peluang kejadian. Kalian pelajari lagi nanti tentang peluang kejadian itu apa, pahami, boleh searching di mana saja, simak baik-baik video ini. Jangan lupa